Ketika dibacakan biografi atau riwayat hidup orang soleh, Allah menurunkan macam-macam rahmatnya. Itu kelasnya hanya orang soleh. Malam hari ini nang kita baca indungnya orang soleh, indungnya para nabi, indungnya para rasul. Tentu rahmat itu jauh lebih banyak Allah turunkan lawan kita berataan. Mudahan berkat kita mengisahkan, mendengarkan kisah Nabi, sabarataan kita nang hadir malam hari ini membawa dosa kada bulik dari tempat ini sudah habis dosa-dosa kita. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kejadian Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan usriya bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi ala sahih. Diisrakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu bi jasadihi ala sahih, dengan awak sidin, dengan ikungan batang tubuh sidin. Ini menurut pendapat yang sahih. Pendapat yang sahih mengatakan Nabi Isra Mi'raj zahir dan batin. Karena ada yang berpendapat Nabi Isra Mi'raj itu cuma pakai roh wara, pakai roh aja. Ada yang nyambat kayak itu Nabi Isra Mi'raj itu aja roh wara, awaknya kada. Nah, pendapat ini disebutkan mardud, ditolak. Karena yang berpendapat ini Sayyidah Aisyah ditulis itu. Sedangkan saat itu Nabi belum ada apa-apanya dengan Sayyidah Aisyah. Jadi pendapat ini mardud, ditolak kebenarannya. Yang tetap diperpegangi Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan batang tubuh sidin, zahir batin, jasad dan roh Nabi umat Isra Mi'raj. Itu pula fungsi kenapa ayat Al-Quran itu menyebut bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi, disebut bi'abdihi maksudnya bijasadihi wa ruhihi, dengan jasadnya dan rohnya Nabi. Ini pendapat yang paling mu'tamad, yang paling kuat, yang diperpegangi oleh ulama-ulama kita, bahwa Nabi Isra Mi'raj dengan jasad dan roh beliau. Masalah umur baginda Nabi ini berbeda-beda pendapat. Ada yang menyebut 51, ada yang menyebut 52, ada yang menyebut 51 tahun 9 bulan. 51 tahun 9 bulan. Masalah perbedaan nang kaya ini pian jangan talu bakancangan orang bulu. Kada jadi asil. Bakancangan orang bulu nang kaya ini. Jadi baras kada, jadi duit kada. Jadi baras kada, jadi duit kada. Jadi baik paraya baka kancangan kayak itu. Apalagi hanya gara-gara masalah khilafiyah kada berawaan. Itu hungang ngarannya. Kada berawaan gara-gara khilafiyah wara. Orang jadi 51 Nabi Isra Mi'raj kada aja sekong 51 tahun 9 bulan. Baka kalahian sampai kada berawaan, kada pintar ngarannya. Jangan sampai umat Islam itu pecah belah gara-gara perbedaan yang sedikit. Kada barawaan, kada mau bersatu kaum muslimin hanya gara-gara beda pendapat sedikit. Jangan dibiasakan kayak Ethiopia. Yaman musuh mau ukur kelemahan kita. Nyaman banget musuh mau ukur. Islam pikir lamahnya di sini. Islam lamahnya di sini. Gampang musuh mau ukur. Karena kita di wayah ini gampang diobok-obok. Gampang diadu domba, nyaman disaung. Ini kaum muslimin wayah ini. Banyak manusianya tapi mental kerupuk. Banyak kaum muslimin mentalnya kerupuk tuh biar sakarong tetap ringan. Amun batu sakarong beret. Ini kerupuk sakarong hampul. Ringan benar. Inilah kaum muslimin wayah ini, dikit-dikit bakal lahian. Dikit-dikit bahwa apalagi biar kena musim-musim para pemilihan tuh 2024 kena
Lihat tuh suasana panas mencekam. Ada kisah gesek sana, gesek sini, singgol sana, singgol sini. Pecah kaum muslimin. Nyaman banget musuh hendak mengadu domba. Hati-hati biar persatuan itu dikedepankan. Mari bersatu padu, kuatkan persatuan. Bahasa Indonesia bersatu padu, bahasa Banjar bersatu padu udah baik. Indonesia bersatu padu bagus, tapi bahasa Banjar bersambok padu gitu artinya. Ada baik kayak bersambok padu udah rumah bersamaan lah. Ayo kita bersatu padu kayak itu nah kaum muslimin, biar berbeda tetap bersatu, jangan tapi berbual. Jangan hanya gara-gara beda pilihan bakal lahir, beda partai bakal lahir. Jangan sampai kayak itulah. Beda partai bakal lahir, jangan sampai terjadi. Pernah tuh ulun ngisahkan tuh di YouTube, pernah ulun ngisahkan orang dua laki bini balain partai kelahir. Minta maaf lah ulun nyambat ngarang partainya, bukan bermaksud menghina, cuman pas kebelujuran andakannya kayak itu. Padahal dilarang pengaturannya nyambat partai itu. Cuman ini kisahnya kayak itu nah. Ayo dah lain akan ngarannya aja dah supaya kada nyambat orang. Partai pertama partai Tampurong. Iya supaya jangan nyambat orang kayak itu. Wah yang ini kan bahaya. Nah sambat-sambat orang ini bisa melanggar kode etik jurnalistik ini. Bahaya ini kena undang-undang ini bahaya. Partai Tampurong, kebetulan Partai Tampurong ini lambangnya apa namanya sabun ngarannya aja Tampurong kok. Mana ngarannya Tampurong, lambangnya sabun kepulang. Lambangnya nih bulan kan. Bulan aja, bulan syuting. Bulan purnama lambangnya. Nah, itu aja sudah. Bulan purnama. Bulan gitu kan. Hai bulan purnama. Seikongnya partai kenapa lagi lain pada Tampurong? Nah. Partai Humbut. Ayo ibadah kaedah. Sebutingnya Partai Humbut. Nah, kebetulan Partai Humbut ini gambarnya kepala kambing. Seikong lambangnya partai kepala kambing, seikong lambangnya bulan purnama. Bakalahi kada mau akur, behual gara-gara beda partai. Dua lagi bini pian di rumah. Kamu muaran sudah nyalaki lawan yang bini. Yang bini ini umpat partai Tampurong, nang lambangnya bulan purnama tadi. Masuk nyalaki ke kamar, masuk ke rumah dibalik nyalaki kilometer. Tak 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 matian lampu berada. Apa dia bini maka bakadep malam ini bergomong. Kenapa maka bakadep? Kadusah lagi bela lampuan bulan tarang. Menyinggung. Oh iya kah dia bini. Oke lah. Amun pian malam ini menyinggung ulun balas biar subuh esok. Nyalaki ini amalan bila bulik sembahyang subuh di masjid, bulik ke rumah siap sedia nasi kuning. Biasanya di buah tutudung. Hari itu alangkah takajudnya nyalaki bayar bulik membuka tutudung kumpai satu yok buah tutudung. Mamo dia nyalaki mehiyau. Napa pemo? Ini napa maka kumpai di buah tutudung? Oh hanya sadar kapian. Mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini belum pernah terdengar kambing makan nasi kuning. Makanan kambing tuh umpai bermuai. Akhirnya bakal lahir berterusan karena gara-gara berbeda partai. Janganlah kita kayak itu biar. Ayo bersatu, kaum muslimin itu bersatu. Kayak apa tak maju kada mau bersatu bang? Coba maju biar bersatu, rame-rame kita bersatu pasti menang. Cuman kita nih kadang-kadang bawa ego masing-masing itu dan ada ramenya.
menyamani sidin seko, macam-macam pendapat. Sudahlah, coba bersatu kita supaya kaum muslimin itu bujur-bujur maju. Nah kayak bahari kaum muslimin itu disegani banget oleh orang-orang di luar Islam. Kita wayah ini malah bisa diadu domba, kada segan lagi orang melihat. Marwah Islam tuh kayaknya kada kayak bahari lagi. Ayo kita kuatkan persatuan dan kesatuan kayak itu. Nah, mari bersatu. Tampulo kita tak kumpulan nah kayak ini, nah ayo bersatu. Tangan kita nih kalau mengikuti mikrofon 5 buting, nahap ya. Tapi kalau mengikuti mikrofon cuma 2 buting, nah ini rokok musuhnya nyaman ini. Kayak ini kan kawan, kada kuat. Tapi bila nang kalimanya nih bersatu, wow, nahap pingkutan kuat benar. Ibham, ibu jari, kal umaro, seperti para pemimpin. Nih para pemimpin banyak di hadapan kita. Di benua itu mah ada pemimpin nyaman berurusan. Mun kada ada pemimpin ya hukum rimba jadinya. Mana nang kuat itu nama nang. Tapi karena ada pemimpin ada nama nang ngahi. Ada nama nang ngahi biar. Tuh untungnya di benua itu ada pembekal, ada lurah, ada kades, kepala desa, ada camat bujuran maksudnya. Lain camat singkatan lain, calon mati lain. Camat bujuran yang mengurus kecamatan. Ada unsur-unsur muspikanya, pembantunya, ada bupati, ada wakil. Ini untuk berataan kenyamanan kita. Lalu setelah itu jeriji telunjuk sababah nih kal agniya, seperti orang sugih. Orang sugih itu gawiannya nunjuk. Orang sugih gawiannya nunjuk. Coba nak ada duit nunjuk. Mau lah orang pakai. Nang sugih kayak angkat tangan pang itu. Orang sugih angkat tangan orang kan. Coba nak ada duit, angkat tangan pang itu. Uyak jurang. Ada upah juga jurang kaya. Nih. Al-wusta jadi di tengah. Kalau ulama seperti bubuhan tuan guru. Tuan guru itu andakannya di tengah. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Itu tuan guru. Tuan guru kadang masuk di pemerintahan, tapi bisa mewarnai pemerintahan. Tuan guru kadang masuk apa-apa, tapi mewarnai semuanya. Tuan guru itu di tangahan andakannya. Jangan tak pinggir. Tuan guru ada di Higalawang situ, cocok lah. Luput. Tuan guru itu di tengah andakannya. Nah, di tengah-tengah, tapi pengaruh yang di tengah ini bisa menyebar ke kiri dan ke kanan. Ini tuan guru yang istiqomah. Lihat tuan-tuan guru bahari yang kader kader keilmuannya luar biasa, sekelas presiden diwarnai oleh para ulama. Lihat Insinyur Soekarno. Setiap Insinyur Soekarno bisi masalah, beliau curhat kepada ulama. Siapa yang dicurhati beliau? Al-Arif Billah Al-Imam Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Bogor. Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Bila ada masalah, Presiden Soekarno dari Istana Bogor langsung menuju ke rumahnya Habib Alwi, curhat. Sampai pernah Soekarno bisi masalah nang kada kawan diselesaikan oleh siapapun, curhat kepada Habib Alwi, diberi solusi, diberi jalan oleh Habib Alwi. Dapat Soekarno memecahkan masalah. Saking bahagianya Soekarno memanggil Habib Alwi datang ke istana. Datang Habib Alwi karena dijemput oleh ajudan, oleh pas pampres dan lain-lain. Ngok kan mengambil gitu. Minggir, buka jalan. Oh, Habib hendak lewat. Ngok, mau orang di jalan nih. Oh, ngok, kayak itu kan. Zaman itu masuk sidin ke istana. Langsung Presiden Soekarno menawarkan, Habib mau apa? Mau rumah mewah? Mau mobil mewah? Mau duit berapapun, sebut saja, Habib. Apa jawaban Habib Alwi? Wahai Pak Presiden yang terhormat, saya tidak minta apa-apa.
Masalah Anda selesai, itu merupakan pertolongan Allah melewati saya. Saya tidak bisa apa-apa. Kalaupun Anda menawarkan sebuah tawaran, dari 3 tawaran tadi semuanya tidak ada yang saya ambil. Saya minta cuma satu, tolong jangan lagi panggil saya ke istana. Oh, pada caget, tenang kan? Udah hendak dipanggil ke istana lagi. Kalau Anda perlu dengan saya, Anda yang datang ke tempat saya, bukan saya datang ke tempat Anda. Oh, itu orang-orang bahari lah. Kada mau artinya ya sifatnya tuh model kayak berleha-leha, benyaman-nyaman kakak itu tuh kada mau lah. Nih bahasanya tuh model kayak apa yo, menjaga jarak dengan pemerintah. Itu ulama-ulama kita dulu. Tapi guru, kalau kita melihat ulama sarantang saruntung lan pemerintah, bagaimana akhlak kita? Lihat sejarah. Dulu di Mekah ada 2 orang alim besar, bahkan wali kedua-duanya. Satu, Sayyid Muhammad Amin Qutubi Al-Hasani, salah satu paguruan Abah Guru Sabumbul juga. Sayyid Muhammad Amin Qutubi orangnya sufi benar, anti dengan kerajaan. Beliau menjaga jarak dengan pemerintah Saudi, kada mau umpat-umpatan urusan pemerintah. Ini makom atau jalan yang ditempuh Sayyid Muhammad Amin. Berbeda dengan kawan Sidin. Siapa kawan Sidin? Al-Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki, abahnya Sayyid Muhammad. Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki malah beliau masuk di bagian penasehat kerajaan. Habib Alawi gawiannya keluar masuk istana. Nih 2 ulama yang berbeda arah, tapi kedua-duanya wali, kedua-duanya alim. Disinilah kita hendak belajar biar bagaimana kita menjaga sikap ulama nang parak lan pemerintah lawan ulama nang menjaga jarak dengan pemerintah. Jangan jadi masyarakat tahu mawada, tahu mahapa. Ini gawian hapak situ, hapak sini, wada sini, wada situ, protes sini, protes situ. Kabisaan protes suara. Cobalah belajar meneliti apa tujuan ulama itu memaraki pemerintah. Apa tujuan ulama menjaga jarak dengan pemerintah? Anda harus paham. Sayyid Muhammad Amin Qutubi memilih menjaga jarak kepada pemerintah, dan ini bagus diterapkan oleh orang-orang yang memiliki keadaan lemah apabila berparak pemerintah. Mun aku nih berparak wan pemerintah, kalau aku hanyut. Baik aku berdaya aja menjaga jarak. Bagus jaga jarak dengan pemerintah. Kenapa yang hanyut? Kayak ulun kan bisa hanyut, belata parak pemerintah. Ujung-ujungnya sencalon jadi bupati juga kena. Maka dipasani paguruan, ikam silahkan berdakwah, silahkan ikam berjalan kemana-mana, tapi ingat jangan berpolitik. Makanya ulun paling anti bila diboy orang kampanye, biar suruh baca doa, ulun kada pacang mau. Biar kampanye dihiga burit ulun bandak, tetap ulun kada turun. Paling bahasa toh, orang kampanyenya di halaman rumah ulun, tetap ulun kada turun. Karena memang amanat paguruan, ikam jangan umpat berpolitik. Karena ulama milik semuanya. Kalau ulama sudah tampil di dunia perpolitikan, jasa ikam umpat si anu, parai guru anu nek mau dipakai lagi. Maka kita milik semua umat. Kecuali ulama ini bisa turun berpolitik kalau dalam situasi genting. Genting terjadi perebutan kekuasaan antara orang Islam dan musuh-musuh Islam. Ini mau kada mau harus turun ulama mewarnai demikian supaya Islam jadi menang. Kayak itu. Paham?